Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan tema pelaksanaan pembelajaran sains fisik anak usia dini. Selamat menyimak. Tahukah kamu apa itu sains fisik? Sains fisik yaitu sains yang mengajarkan anak untuk mengetahui perubahan benda, karakteristik benda, dan konsep yang berkaitan dengan gerakan seperti mendorong, meniup, tenggelam, terapung, konsep warna, berat, suhu, magnet, tekstur, dan lain-lain. Menurut Wolfinger, ada topik-topik sains yang bisa kita kenalkan pada anak, seperti mengenal benda padat, mengenal gerak benda, mengenal benda cair, mengenal sifat terapung dan tenggelam, mengenal warna, mengenal benda elastis, mengenal udara, mengenal bayang-bayang, mengenal neraca, mengenal api, mengenal es, mengenal bunyi, dan mengenal benda magnet. Yang pertama, mengenal benda padat. Nah, ada banyak contoh benda padat yang dapat ditemukan di sekitar anak, seperti balok atau kubus kayu, wadah plastik atau kaca, bola, dan sebagainya. Melalui kegiatan bermain dengan benda padat, beberapa keterampilan sains dapat dilatihkan. Misalnya, anak mengklasifikasikan balok berdasarkan besarnya, menghitung jumlah balok kayu, kemudian mengkomunikasikan dengan temannya. Nah, ada lagi, misalnya mengamati benda padat yang berubah bentuk ketika dipanaskan, seperti lilin yang meleleh, dan memprediksi lamanya lilin tersebut meleleh. Yang kedua, mengenal gerak benda. Ada banyak benda yang dapat bergerak di sekitar anak, namun tidak semuanya dapat bergerak dengan mudah. Benda yang berbentuk bulat seperti bola atau lingkaran merupakan benda yang lebih mudah bergerak melalui gerakan berputar atau menggelinding. Sedangkan kubus kayu lebih sulit untuk bergerak. Nah, kita bisa mengajak anak untuk mengamati bola yang bergerak pada bidang miring, seperti yang dilakukan anak-anak pada gambar ini. Kemudian, memprediksi apakah hal itu bisa terjadi juga pada kubus kayu. Melakukan eksperimen dan mengkomunikasikannya bersama-sama. Yang ketiga, mengenal benda cair. Benda cair yang bisa dikenalkan pada anak usia dini yaitu air. Banyak fenomena fisika yang ditunjukkan oleh air, seperti sifatnya yang dapat menembus benda tertentu, namun tidak dapat menembus benda tertentu yang lain. Sifat terapung dan tenggelam, selalu mengikuti bentuk wadahnya, dan selalu berbentuk bola ketika diteteskan. Nah, kita bisa mengadakan percobaan sederhana dengan air, yaitu memasukkan air ke dalam wadah. Anak-anak dapat mengamati sifat air yang akan mengikuti bentuk wadahnya ketika dimasukkan atau dituang ke dalam wadah tertentu. Selanjutnya, mengenal sifat terapung dan tenggelam. Suatu benda akan terapung atau tenggelam dalam air bergantung pada kerapatannya atau luas permukaannya. Nah, kita dapat mengajak anak-anak untuk mengamati fenomena yang ditunjukkan oleh benda-benda yang bisa tenggelam dan terapung, seperti contoh pada gambar ini. Melakukan percobaan sederhana dengan alat atau benda yang sederhana juga, seperti batu, gabus, jepitan, dan lain-lain. Selain mengamati, anak juga dapat melakukan klasifikasi, memprediksi, melakukan eksperimen, dan mengkomunikasikan apa yang diamatinya. Selanjutnya, mengenal warna. Untuk mengenal warna, tentu saja anak tidak akan diajarkan untuk mengetahui asal-usul warna secara alami, melainkan mengajak anak untuk melakukan pencampuran warna, baik untuk warna-warna primer atau warna sekunder.
Anak-anak dapat diajak melakukan kegiatan mencampur warna pada kegiatan melukis seperti di gambar ini. Nah, fenomena fisika yang dapat dipelajari oleh anak adalah seperti munculnya warna hijau ketika anak mencampurkan warna biru dan warna kuning. Kemudian munculnya warna ungu ketika anak mencampur warna merah dengan warna biru. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang menarik dan disukai oleh anak-anak. Selain itu, anak-anak juga dapat dilatihkan keterampilan mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, melakukan eksperimen, dan mengkomunikasikan melalui permainan pencampuran warna. Ada lagi selanjutnya mengenal benda elastis. Benda elastis merupakan benda padat yang memiliki sifat khas, yakni kekakuannya lebih kecil atau lebih tidak kaku. Nah, benda semacam ini cenderung tidak mudah rusak ketika terbentur dan akan melenting jika dijatuhkan. Kelenturan benda elastis seperti bola. Bola akan bertambah manakala bagian dalamnya diisi oleh udara. Nah, anak-anak dapat membandingkan perilaku bola yang dalamnya diisi udara dengan bola yang padat ketika dijatuhkan melalui penggunaan benda elastis. Mengenal udara. Ada beberapa fenomena fisika terkait kehadiran udara dapat dikenalkan pada anak. Misalnya, ketika kita memasukkan udara dalam balon gas, udara akan memperlihatkan sifat-sifatnya, seperti memiliki tekanan, balon akan melesat jika ikatannya dibuka, dan memiliki berat bila kita gantungkan pada neraca. Kita juga bisa mengajak anak-anak mengenali udara sebagai zat yang dapat menerbangkan layang-layang. Anak dapat mengamati perilaku udara ketika dalam wadah dan dalam tempat tertentu, memprediksi sifat-sifatnya, bereksperimen dengan gas tertentu seperti balon gas, dan mengkomunikasikannya bersama-sama. Mengenal bayang-bayang. Bayang-bayang merupakan fenomena fisika yang hanya akan terbentuk jika ada sumber cahaya melalui kegiatan yang melibatkan cahaya dan benda tidak tembus cahaya. Kita dapat mengenalkan adanya bayang-bayang benda. Kita juga dapat menggunakan benda transparan untuk menunjukkan bahwa bayangan hanya terbentuk bila cahaya mengenai benda. Nah, seperti contoh, mengenal konsep bayang-bayang benda karena adanya cahaya matahari. Bisa juga dengan percobaan dua buah benda yang dapat menembus cahaya dan benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Selanjutnya, mengenal neraca atau timbangan. Neraca atau timbangan biasanya digunakan untuk mengenalkan konsep berat dan konsep kesetimbangan pada anak, serta fenomena fisika yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki kerapatan berbeda. Nah, anak-anak dapat melakukan pengamatan ketika meletakkan dua buah benda yang sama ataupun tidak sama dalam hal bentuk dan ukurannya, seperti pada contoh alat main pada gambar ini. Teman-teman bisa menggunakan alat main edukasi neraca untuk mengenalkan konsep berat pada anak-anak. Selanjutnya, mengenal api. Tapi kita bukan mau main bakar-bakaran ya. Kegiatan ini lebih ditekankan pada pengaruh atau akibat api pada benda yang terbakar, bukan mengenal api semata. Kegiatan ini mutlak memerlukan pengawasan oleh guru secara langsung, karena api bukan sesuatu yang dapat dipelajari secara mandiri. Melalui kegiatan mengenal api, anak dapat mengamati benda-benda yang dapat terbakar, seperti kertas contohnya, yang sangat mudah sekali terbakar. Dan ada benda yang tidak dapat terbakar seperti air. Nah, anak-anak dapat belajar mengklasifikasikan benda-benda yang mudah terbakar dan benda-benda yang sulit untuk terbakar. Nah, setelah mengenal api, kita sekarang mengajak anak-anak untuk mengenal es. Es merupakan wujud padat dari air, akan tetapi umumnya anak mengenal es sebagai sesuatu yang berbeda dari air.
Melalui kegiatan percobaan, anak dapat melakukan eksperimen sederhana dan pengamatan mengenai perilaku es yang mencair atau meleleh ketika dipanaskan misalnya, dan memprediksi berapa lama es itu mencair. Setelah itu, mengkomunikasikannya bersama-sama. Selanjutnya, mengenal bunyi. Untuk mengenalkan bunyi kepada anak usia dini, kita dapat melakukan percobaan sederhana. Misalnya, fenomena perambatan bunyi dapat dikenalkan pada anak menggunakan media sederhana, seperti membuat kaleng yang dihubungkan dengan tali untuk menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui zat padat. Yang terakhir, kita mengajak anak mengenal benda magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari bahan mengandung besi. Meskipun mungkin anak beranggapan bahwa magnet merupakan benda ajaib yang dapat menarik benda lain. Namun, kita dapat mengenalkannya melalui percobaan sederhana. Misalnya, kita siapkan magnet, kemudian benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet, dan benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, kita lakukan percobaan sederhana. Kira-kira benda apa saja yang bisa ditarik magnet dan benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Dari situ, dari percobaan tadi, anak mengamati, kemudian anak mengklasifikasikan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sekian presentasi makalah saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.